Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang hadir saat ini. Mari sama-sama kita menyiapkan hati kita untuk kita boleh menikmati hadirat Tuhan di tempat ini. Dan kami juga tidak lupa menyapa Bapak Ibu yang menyaksikan ibadah ini lewat online. Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita menyiapkan hati kita. Kita mau tundukkan kepala, kita mau mengucap syukur atas setiap kebaikan dan karya Tuhan yang Tuhan sudah kerjakan bagi kita sepanjang minggu ini. Jika hari ini kita boleh ada, itu semua karena kemurahan Tuhan. Jika hari ini kita boleh datang kembali beribadah di tempat ini, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita siapkan hati kita, bawa suaramu, bawa penyembahanmu, bawa hatimu ke hadapan Tuhan. Dan kita mau menikmati hadiratnya. Sebab dalam hadirat Tuhan saja kita beroleh kekuatan yang baru. Dalam hadirat Tuhan saja kita beroleh kesegaran yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau siapkan hati kami untuk kami boleh menikmati kehadiran-Mu di tempat ini ya Tuhan. Urapi setiap kami dalam nama Tuhan Yesus. Ruangan ini Tuhan sucikan dengan darah-Mu. Dari pintu depan hingga pada mimbar ini, kekudusan yang daripada ilahi melingkupi ruangan ini ya Tuhan. Bahkan anak-anak Tuhan yang menyaksikan ibadah ini lewat online, Tuhan juga memberkati. Engkau hadir di tengah-tengah persekutuan mereka, sebagaimana Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kami ya Tuhan. Biar yang sakit boleh disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang berbeban berat Tuhan tolong. Yang putus pengharapan Tuhan hibur dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengan apa kan kami balas segala kebaikan-Mu Tuhan, selain dengan mulut kami memuji Engkau, selain dengan hidup kami menyenangkan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Oh, terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu, Bapa yang baik, Bapa yang baik. Oh, haleluya, haleluya. Sebab ada kuasa dalam nama Yesus, ada kuasa dalam nama-Mu Tuhan. Ada kuasa dalam nama-Mu Yesus. Mari beberapa menit sejenak kita mau sembah Dia. Kami sembah Tuhan, kami sembah Yesus, dan kami nikmati hadirat-Mu Tuhan. Dan kami nikmati kehadiran-Mu Tuhan. Dan kami nikmati dekapan kasih-Mu. Dan kami nikmati cinta-Mu bagi kami Tuhan.
meninggikan nama Yesus di atas segalanya. Sebab kami mau naik ke gunung Tuhan, menikmati kehadiran-Mu, bermasmur bagimu, meninggikan nama Yesus. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind, 'cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak. I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus. I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Katakan, your name is power. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Your name is power. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Oh, I just want to speak. I just want to speak the name of Jesus over fear and all anxiety. To every soul held captive by depression, I speak Jesus. Your name is power, oh Lord. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Break every stronghold. Shine through the shadows and burn like a fire. Ada kuasa dalam nama Yesus yang menyembuhkan. Your name is power. Your name is, namamu yang menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus, membebaskan yang terbelenggu. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like, everybody say your name is power, oh Lord. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Oh, break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Say, shout Jesus from the mountain.
Shout Jesus from the mountains and Jesus in the street. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name Jesus. Shout Jesus from the mountains. Shout Jesus from the mountains and Jesus in the street. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name Jesus. Mari sama-sama ucapkan Jesus from real mountains. Shout Jesus from the mountains and Jesus from the streets. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name Jesus. Everybody say your name is power. Your name is power. Your name is healing. Your name is love. Break every stronghold. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Your name is power. Your name is power. Your name is healing. Your name is ada hidup dalam nama Yesus. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Shout Jesus from the mountain. Shout Jesus from the mountain. Jesus in the streets. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name Jesus. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Let's begin to worship Him. Sama-sama mulai sembah Dia. Oh, there is power in Your name, oh Lord. There is power in Your name, oh Lord. Your name is healing. Jesus, Jesus.
kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Yarabata syata hayaralapa yaralapa ralapa. Nama Yesus sanggup menyembuhkan. Namamu sanggup memulihkan Tuhan. Namamu sanggup membebaskan yang terbelenggu. Haleluya. I speak the name of Jesus. I speak the name of Jesus over my family, oh Lord. Yes. We speak the name of Jesus. Oh, hallelujah. Hallelujah. Oh, I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Oh, I just want to speak the name of Jesus. Yes, Lord. Till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Once more, let's say, I just want to speak the name of Jesus. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within you. Ada ketenangan di hadirat-Mu ya Tuhan. Jesus, I just want to speak. I just want to speak the name of Jesus. Till every dark addiction start to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold in Jesus' name. Shadows burn like a fire. Sama-sama bangkit berdiri, katakan, Your name is power. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Engkau yang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Break every stroke. Engkau yang terikat dilepaskan dalam nama Yesus. Shine through fire. 'Cause your name is power. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Hallelujah. Hallelujah. We shout the name of Jesus. Hallelujah. Sebab ada kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Biar saat ini Tuhan, setiap yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang terikat Tuhan lepaskan dalam nama Yesus. Yang depresi Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus.
Sebab ada kuasa dalam nama Yesus kami yang tidak ada dimiliki oleh orang di muka bumi ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau tahbiskan ibadah kami di dalam. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Tetap bersuka cita dalam Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita mau bebaskan roh kita. Kita mau tinggikan nama Tuhan. Haleluya. Bawa kami terus Tuhan berjalan dari kemuliaan hingga kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, tuntut langkahku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, kau tuntut langkahku. Yesus kaulah Raja, Yesus kaulah Raja dalam hidupku. Berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya kau Tuhan. Bagiku senantiasa denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan kepadamu. Sama-sama katakan haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, pimpin langkahku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, kau tuntut langkah. Katakan Yesus kaulah Raja, Yesus kaulah Raja dalam hidupku. Berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya kau Tuhan, kekuatan kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan. Katakan hanya kau Tuhan, hanya kau Tuhan, sumber kekuatan kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Katakan hanya kau Tuhan, hanya kau Tuhan, sumber kekuatan kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita mau siapkan hati kita untuk kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau tenangkan hati kami untuk kami boleh duduk diam di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mau tenggelamkan hati kami masuk dalam hadirat-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan. Hati kami siap, hidup kami siap untuk diberkati, bahkan untuk ditegur dan dibaharui oleh kebenaran firman.
Terima kasih Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Engkau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Oh, Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Engkau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Ini yang menjadi doa dan pengharapan kami Tuhan. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sama-sama bangkit berdiri, katakan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Kepada hambanya saya persilakan. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Sekali lagi, Bapak Ibu Saudara, dengan segenap hati. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat
nama Tuhan Yesus Kristus, Allah semesta alam yang hadir di dalam kehidupan kami. Saat ini kami datang menyembah-Mu, membawa segenap hidup kami. Kami menyembah-Mu Tuhan. Dan terimalah setiap puji sembah kami. Terimalah keberadaan hidup kami ini ya Bapa. Terima kasih buat kesempatan pagi hari ini. Kami siap menyambut firman-Mu. Mari Roh Kudus berbicaralah kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk, Ibu Bapak Saudara terkasih dalam Tuhan. Shalom. Senang bisa menyapa Ibu Bapak kembali. Saya berharap kita semua dalam kondisi yang sehat. Dan kita bersyukur sekali lagi kepada Tuhan. Sebab Tuhan memberikan kita peluang beribadah. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Kalau kita melihat dunia kita saat ini, maka dan melihat perilaku manusia, maka saya menyimpulkan bahwa manusia itu mendambakan ketenangan. Hiruk pikuk dunia, seluruh ragam kesibukan kita membuat kita mendambakan ketenangan. Kita ingin situasi tenang. Kita ingin hidup kita tenang. Begitu ya, Ibu Bapak ya. Karena kita mendambakan ketenangan, maka kita berupaya, kita menggelontorkan hidup kita mencari ketenangan. Kita ingin hidup kita itu nyaman, Bapak Ibu. Namun natur dosa yang sudah ada di dalam hidup kita, dalam diri kita ini, membuat pencarian akan ketenangan itu menjadi salah kaprah, Ibu Bapak. Salah kita. Kita ingin mendapatkan ketenangan, justru kita tak pernah menjadi tenang. Kita berharap hidup kita nyaman, justru makin gelisah kita. Ini hal yang membuat kita bingung sebenarnya. Membuat kita justru menyeret kita, semakin membawa kita pada pengejaran akan ketenangan. Manusia mencari ketenangan dan menjadi salah kaprah karena natur dosa di dalam dirinya. Membuat manusia itu justru mengarahkan jiwanya kepada hal-hal yang bersifat material. Malah menjadi tidak mendapat ketenangan. Kita berpikir kalau kita punya uang banyak, punya harta yang banyak, maka hidup kita tenang. Maka kita alokasikan seluruh waktu kita, semua energi kita untuk mencari uang. Hidup kita ada masuk pada satu agenda, cari uang, kumpulin uang. Supaya dengan harapan kalau uangku banyak, aku tenang. Ya begitu dong Pak. Bagaimana dengan nasib anak-anakku, nanti cucu-cucuku, nanti keturunanku. Hal ini justru menjerumuskan manusia masuk dalam keserakahan, bukan? Karena kita mengupayakan uang, pokoknya harus dapat uang. Akhirnya kita menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang itu. Saya ingin katakan mencari uang itu tidak salah Ibu Bapak. Jangan berpikir pendeta ini mengajarkan kita tidak boleh mencari uang. Sehingga kita tidak perlu bekerja, tidak perlu membangun usaha. Bukan itu yang saya maksud. Sebagai manusia yang bekerja, dipanggil untuk melakukan sesuatu, kita harus bekerja. Amin. Tapi penekanan saya jelas. Bahwa pencarian akan uang yang menjerumuskan serta menjerat kita kepada keserakahan. Karena kita tujuan utamanya mencari ketenangan tadi. Justru membuat kita semakin tak tenang. Kita terus arahkan pikiran kita, cari cara bagaimana kita bisa memiliki lebih banyak lagi uang. Kita juga berpikir, kalau masih muda, baik pria maupun wanita,
Karena hiruk pikuk dunia seperti itu standarnya, maka kita berpikir kalau kita punya kekasih, kalau kita udah cukup usia begitu ya, kalau kita punya pasangan hidup yang tampan, yang sesuai kriteria kita, kita juga tenang, lega. Makanya ada lagu kan? Akhirnya ku menemukanmu, gitu kan? Seolah-olah kalau kita sudah menemukan belahan jiwa kita, kita tenang, lega. Padahal ketika masuk di dalam hubungan relationship dengan pasangan kita itu, saudara-saudara, tidak jarang, bahkan banyak sekali manusia yang mengalami kekecewaan. Setelah dijalani beberapa waktu, tak sesuai harapan. Kecewa. Juga di dalam hubungan yang menipu, kerap kali ada perilaku-perilaku seks yang menyimpang, yang tak sesuai dengan kaidah-kaidah yang benar. Maka hal itu justru menjerat dan mendatangkan penyesalan yang sangat. Betul ya teman-teman, saudara-saudara sekalian? Kita juga berpikir, kalau kita tidak punya masalah di dunia ini, maka kita tenang hidupnya. Maka mulailah manusia, kita ini mendesain hidup kita seideal mungkin, berharap supaya kita tidak punya masalah. Bahkan urusan datang kepada Tuhan pun supaya kita bawa gembolan permasalahan kita kepada Tuhan dan berharap Tuhan segera menyelesaikannya. Kita berharap mendapat ketenangan. Jadi kita datang kepada Tuhan supaya kita bisa tak punya masalah. Harapannya kalau aku tak punya masalah, maka aku hidupnya tenang. Kita juga mengupayakan ketenangan dengan memenuhi semua hasrat hati dan keinginan kita. Aku ingin ini, aku ingin itu, aku ingin ini, itu banyak sekali. Kita penuhi, supaya semakin aku penuhi, aku semakin tenang, lega. Itulah konsep yang ada di dalam pikiran manusia. Justru ketika kita memenuhi segala keinginan kita yang ini, itu, dan banyak sekali itu, justru jiwa kita semakin menganga. Dan masuk ke dalam kehausan yang sangat, dalam pencarian tak terhenti. Tak tahu ujungnya di mana, kita terus mencari ketenangan itu. Aku tambahkan ini, aku tak pernah cukup. Alih-alih mendapatkan ketenangan, ibu bapak saudaraku, kita justru masuk ke dalam kehausan jiwa dan sengsara batin yang tak pernah berujung. Ya. Dan yang mengerikan dari kondisi ini, saudara sekalian, dunia kita ini seperti menyediakan template supaya kita bisa memenuhi semua itu. Dunia seperti memfasilitasinya. Ayo penuhi keinginanmu. Ayo nikmati hidupmu. Inilah standar hidup yang ditetapkan oleh orang-orang banyak. Kalau kau tidak seperti ini, kalau kamu tak seperti ini, maka kamu dianggap gagal. Tak sesuai standar manusia. Sehingga pacuan kita tuh seperti itu, ibu bapak. Kalau di usia 20-an, kamu belum punya tabungan segini banyak, kamu gagal. Kalau kamu seusia ini belum punya pasangan, aduh kamu gak laku, gitu ya. Itu standar dunia. Yang membuat nilai hidup manusia justru menjadi kecil. Menjadi rendah karena pengejaran itu semua. Ibu bapak, hiruk pikuk dunia ini, gemerlapnya telah membuat jiwa kita semakin berisik sebenarnya. Ada dinamika, ada gelombang di dalam jiwa kita ini yang membuatnya menjadi tak tenang.
Kalau dia masih remaja, kalau malam minggu nggak keluar rumah, waduh pusing. Jomblo di rumah. Insecure gitu kan. Akhirnya stres. Terus saja begitu. Sehingga manusia lebih banyak menuntut karena gelombang di dalam jiwanya berisik. Tuntutan banyak sekali di dalam dirinya. Dan ternyata ibu bapak benar. Hal-hal ini semua membuat manusia semakin merana. Merana. Manusia, jiwa manusia semakin kosong. Kita semakin kosong. Sepi rasanya hidup ini. Tapi gelombang jiwa kita berisik. Tapi di tengah keramaian kita sepi. Tak bisa menikmati situasi, bukan? Dan ternyata hal ini membuat manusia mengalami gangguan-gangguan kejiwaan. Gangguan-gangguan kejiwaan, saudara-saudara. Ada mulai orang menjadi stres karena kondisi hidupnya merasa tak berubah. Atau merasa flat, datar saja begitu. Kalah dia sama snack citato kan, yang bergelombang itu. Hidupnya flat saja datar. Lalu mulai mengalami kecemasan-kecemasan karena hidupnya tak sesuai dengan standar yang diinginkan banyak orang. Kita lebih banyak mendengar suara manusia. Kok kamu belum begini? Kok kamu hidupnya seperti ini? Kok kamu tinggalnya di sini? Kok kamu begini, begitu? Wah, berisik sekali. Akhirnya muncullah kecemasan di dalam diri. Tidak sedikit yang menjadi depresi. Aku kurang tampan. Aku kurang cantik. Aku tak laku. Aku tak punya ini, aku tak punya itu. Akhirnya depresi. Dari mana muncul tuntutan itu? Ternyata karena jiwa kita yang berisik. Kita terlalu banyak mendengar suara dari luar yang mewarnai jiwa kita. Dunia memberikan template seolah memfasilitasinya. Tapi apa daya kita tak bisa meraihnya. Karena semakin kita raih, dia semakin menganga dan meminta. Oh, itu ngeri sekali ibu bapak. Hari ini saya ingin membagikan mencari ketenangan sejati. Menemukan ketenangan sejati. Pencarian ketenangan sejati ini ibu bapak, ini merupakan hal purba yang terus mengalir hingga saat ini. Namun sayangnya manusia itu tak dapat menemukannya. Ini sudah sejak dulu kala manusia mewarnai jiwanya seperti itu ibu bapak. Hidup seperti sebuah kompetisi yang dijalani. Seolah-olah harus ada yang kita kalahkan di dalam hidup kita. Aku harus lebih unggul dari si A, dari si B, dari si C. Akhirnya kita mengalami kelelahan, bukan? Kelelahan di dalam jiwa, bukan di fisik. Ibu bapak, saudara sekalian. Kalau kita memperhatikan di dalam Alkitab kita. Mari kita buka di dalam Matius 11 ayat 28 sampai 30. Di dalam Injil Matius ini Yesus berkata, ibu bapak, dia berkata, marilah kepadaku. Semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ada kata kelegaan, ada kata ketenangan. Dia berangkat dari satu kata anapau. Yang berarti ketenangan jiwa. Dalam hal ini, dalam konteks ini, Yesus memanggil kita. Yesus menyerukan panggilannya. Dan dia berkata, aku akan memberikan ketenangan kepadamu. Dan hanya di dalam dialah ditemukan ketenangan yang sejati. Yesus menyodorkan dirinya, ibu bapak, saudara sekalian. Mari manusia yang hidupnya terus berpacu, yang jiwanya terus berisik itu. Datanglah kepadaku, maka kamu akan menemukan ketenangan sejati. Amin.
Tapi sayangnya ini tak pernah dihiraukan. Ya. Apa yang menjadi tawaran Yesus sebenarnya adalah pencarian utama kita. Kita ingin mendapatkan ketenangan, tapi karena natur dosa telah menodai kita, menjadi salah. Yesus hadir memberikan tawaran, tak pernah kita gubris. Wah, ini ngeri sekali. Jadi kita maunya apa? Kita maunya apa? Nggak jelas, Ibu Bapak. Yesus menawarkan dirinya. Ia punya penawar bagi kekosongan jiwa kita. Amin. Ia sendiri itu adalah penawarnya. Lalu bagaimana kita meraih ketenangan jiwa itu, Ibu Bapak? Ada hal besar yang harus menjadi hal utama di dalam hidup kita. Dia harus menjadi hal utama dan berkesinambungan. Tak bisa seperti sebuah momentum, satu kali saja cukup, tak bisa. Apa hal itu? Yaitu pencarian akan Allah. Pencarian akan Allah. Yesus menjadi template yang utama supaya kita bisa menemukan Allah. Tapi bagaimana effort kita? Bagaimana kita menggelontorkan waktu, energi, semua kekuatan kita untuk mencari Allah? Kita harus kembali melihat ke dalam diri kita, Ibu Bapak Saudaraku. Dan mempertanyakan hal ini. Ini pertanyaan buat kita semua. Harus mampu kita jawab. Pertanyaannya apa? Apakah pencarian akan Allah sudah menjadi agenda utama yang berkesinambungan dalam hidup kita? Agenda utama yang berkesinambungan. Amin. Loh, kita kalau mencari, mengejar sesuatu itu, apa yang menjadi keinginan kita, apa yang menjadi gairah kita, kita gelontorkan semua hal. Betul ya? Kita ingin karir kita meroket, kita kejar, semua hal kita lakukan. Effort kita Kita ingin mengembangkan bisnis, semua kita lakukan. Kita ketemu rekan ini, ketemu klien ini, kita habiskan waktu kita. Kalau kita ujian saja ingin mendapat yang terbaik, kita gelontorkan seluruh energi kita belajar baik-baik. Kalau kita naksir dengan seseorang, baik pria maupun wanita, kita mempercantik diri bagi yang perempuan. Dan yang pria bagaimana caranya aku bisa mempesona pasanganku. Kan begitu ya? Ya, kita gelontorkan diri kita. Nah pertanyaannya bagaimana kita dengan Allah? Apakah ini menjadi hal utama dan berkelanjutan, berkesinambungan? Atau kita pikir cukuplah. Kenapa harus repot sih Pak? Cukuplah seperti ini saja aku bertuhan itu. Kan rata-rata jujur saja kita begitulah ya. Hidupku aman kok, cukup makan, cukup pakai. Oke, aku sudah punya rumah, aku sudah punya kendaraan yang bisa kupakai. Aku bisa liburan ke sini ke situ. Cukuplah. Jadi kita bertuhan pun cukup. Dan kita berpikir Tuhan ngerti gitu ya. Tuhan ngerti kok. Oh Tuhan paham sebab dia baik. Kita buat standar untuk Tuhan. Standar yang paling rendah sebenarnya. Jujur saja kita gak pernah jadikan dia yang utama. Gak pernah. Dia hanya seperti halte bus yang hanya mampir. Begitu takutnya kita. Ketika Allah mampir dan dia meninggalkan kita. Mampirlah dengar doaku. Mampir. Dan kita perlakukan Tuhan mampir. Ngeri kali ya, saudara-saudara. Gak
pernah jadi agenda kita dia. Agenda kita padat sekali. Mulai kita bisa diajarkan, kita harus merancang diri kita. Kita harus merancang tujuan-tujuan hidup kita. Bagaimana masa depan kita, kita mulai menulis. Saya ingin melanjutkan studi di sekolah ini. Saya ingin lulus di usia sekian. Setelah lulus saya ingin bekerja ini. Nanti saya menikah di usia segini. Begitu ya. Ya, agenda kita begitu kita tulis. Tak pernah pencarian akan Allah menjadi yang utama. Tak pernah. Tapi hebat dia begitu sabar bagi kita. Dia menantikan agenda utama kita berubah. Tunggu. Gak apa-apalah kamu menjadikan aku saat ini mampiran, silakan. Tapi sebenarnya aku menunggu engkau jadikan aku sebagai yang utama. Bapak Ibu, ketika seorang guru bernama Anselmus menyadari akan kebutuhan utama ini, ia melihat ke dalam dirinya dan menjadi gelisah. Tapi di tengah kegelisahannya, dia memiliki kerinduan untuk mencari Allah. Maka dia menaikkan doanya seperti ini, Ibu Bapak. Tuhan, ajarilah aku mencarimu. Karena aku tak dapat mencarimu kecuali engkau sendiri yang mengajari aku. Biarlah aku mencarimu dalam kerinduanku. Dan biarlah aku merindukanmu di dalam pencarianku itu. Tuhan, ajarilah aku mencarimu. Amin. Apa yang menjadi jeritan batin dari Anselmus ini? Dia ingin pencariannya akan Allah itu juga didukung oleh Allah. Sebab karena dosa kita, sejujurnya kita tak menginginkan Allah. Ya. Tapi dia ingin, karena kerinduan ini Ibu Bapak, dia ingin Allah pun hadir di tengah-tengah kerinduannya mencari Allah. Tolong aku, ajari aku bagaimana caranya aku mencarimu. Di tengah-tengah kerinduan aku mencarimu, engkau hadir di sana. Tolonglah aku. Dan doa ini saudaraku menjadi mirip dengan seruan hatinya Daud. Ketika Daud ada di dalam persembunyiannya di padang gurun Yehuda, dia menjerit kepada Allah, "Ya Allah, engkaulah Allahku, aku mencari engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah kering dan tandus tiada berair." Wow. Kehausan dan kerinduan Daud tak bisa digantikan oleh apapun. Dia sadar benar bahwa jiwanya kering kerontang. Dan hanya Allah yang mampu membasahi jiwanya yang kering. Apakah ini kerinduan kita juga, saudara-saudara? Pernahkah kita berseru seperti ini, Tuhan, aku tak ingini apapun, aku hanya inginkan Engkau. Atau justru agenda atau isi doa kita hanyalah menyodorkan kepada Tuhan, agar Tuhan mengetahui sebanyak mungkin keinginan kita. Dan kelak kerinduan kita dilepaskan dari ragam masalah kita. Apakah itu isi doa kita, Ibu Bapak? Itu ngeri dan itu keji sebenarnya. Cara kita memperlakukan Tuhan. Benar-benar tak ada hasrat kita kepada Tuhan. Mari lewat renungan ini saya mengajak kita. Supaya kita benar-benar mengoyakkan jiwa kita. Dan melihat sampai jauh ke dalamnya. Menemukan di sana ada kerinduan kepada Allah. Amin. Yesus memanggil kita membuka dirinya untuk dapat dikenali, untuk dapat dinikmati. Ayo saudara-saudara. Apa yang Anselmus dan Daud katakan? Serukan. Ini merupakan jeritan hati yang merindukan Allah. Kita sudah terlalu sibuk dan masuk ke dalam seri seremonial. Kita lebih senang ibadah itu bersifat komunal
Daripada di dalam kesendirian yang berhadapan langsung hanya kita dengan Allah. Bahkan di dalam ibadah yang bersifat seremonial dan komunal ini, kita bersembunyi di dalamnya. Seolah-olah ketika kita sudah beribadah seperti ini, kita menganggap diri kita sudah mencari Allah. Ternyata belum, saudara-saudara. Berapa lama sih kita di gereja? 1,5 jam, 90 menit, atau 120 menit, 2 jam. Apakah benar konsentrasi kita tertuju kepada Allah? Ketika kita menaikkan pujian dan penyembahan kita. Atau kita masih disibukkan oleh banyak hal yang lain. Wah, ayo kita sama-sama menggumuli hal ini, Ibu Bapak. Ini harus menjadi jeritan hati kita. Seperti tanah yang tandus dan kering tiada berair. Harusnya jiwa kita meronta menginginkan Allah. Harus seperti itu. Tapi yang berbahaya dari kita adalah kalau hidup kita itu aman-aman. Makan cukup tak pernah kurang. Ingin jalan-jalan ada. Gitu ya. Ingin beli ini dananya ada. Makanya orang kalau ditanya, lu pengen hidup yang seperti apa? Gua mah pengen hidupnya pas. Ya pas aja cukup. Pas pengen beli handphone baru, pas duitnya ada. Pas ingin nikah, ya pas ketemu jodohnya. Jadi pokoknya pas. Ini situasi ngeri sebenarnya. Jadi kalau hidup kita punya masalah, punya pergumulan, sebenarnya kita beruntung. Mengapa? Sebenarnya hal itu seperti alarm yang mengingatkan kita. Ada yang salah, yang perlu dibenahi dari jiwa kita. Amin, saudara-saudara. Ya Allah bersedia menolong kita ketika kita melewati pergumulan dan masalah dalam kehidupan kita. Allah beserta kita. Tetapi penyertaannya bukanlah juga serta-merta mengangkat pergumulan dan masalah itu. Dan membuat jalan hidup kita jadi mudah. No. Justru di sana dia mendampingi kita melewatinya. Dan berharap kita juga semakin dewasa melewati peristiwa-peristiwa hidup kita. Itu hebatnya Allah. Itulah cara kerjanya yang mendewasakan. Bagaimana kita menyatakan pencarian akan Allah itu, Ibu Bapak? Kalau benar kita rindu kepada Allah. Kalau benar ini menjadi agenda kita yang utama dan berkesinambungan. Bagaimana caranya? Yang pertama, Ibu Bapak, mari kita belajar mencipta keheningan. Mencipta keheningan. Teduh. Karena jiwa kita ini berisik, Ibu Bapak. Coba latihlah. Kalau kita duduk diam, misalnya kita saat teduh sendiri begitu ya. Kita duduk diam, apakah pikiran kita bisa langsung tenang atau justru ada bayangan-bayangan yang muncul? Ya. Tentu karena sudah ya tergantung usia kita dan apa yang masuk ke dalam jiwa kita. Pasti ada yang muncul, bukan? Kita pejamkan mata kita, lalu kita lihat. Padahal kita nggak ngelihat, tapi di pikiran kita tergambar. Ih, tadi bagus juga ini ya, di mall ini ya. Kayaknya handphone tipe ini bagus deh. Muncul. Ya nggak serta-merta yang seperti itu, Ibu Bapak. Makan di sini enak juga ya. Selesai ibadah kalau ke Lapo ini enak juga ya. Muncul. Itulah warna jiwa kita. Itulah pikiran-pikiran yang membuktikan bahwa jiwa kita berisik. Ada gelombang-gelombang di sini. Oleh sebab itu belajarlah kita untuk mencipta keheningan. Sediakanlah waktu hening di dalam keseharian kita. Inilah konsep saat teduh, bukan? Maka dari itu setiap kita sebenarnya butuh waktu teduh. Di mana kita duduk, kita menikmati Allah di dalam keheningan. Dan sebenarnya di dalam Alkitab itu ada konsep sabat. Sabat, hari Sabat. Itu artinya rest,
Artinya juga istirahat. Istirahat di sana, yes, kita berhenti dari aktivitas kita. Aktivitas rutin kita yang menyibukkan kita, yang membuat energi kita keluar, yang menyita waktu kita dan menguras pikiran kita. Ya, berhenti kita, rest, istirahat. Tetapi bukan hanya sampai di situ, ternyata rest di sini juga adalah peristirahatan yang membuat jiwa kita menjadi teduh. Kita seperti menghentikan gelombang, switch off, klek, gelombang jiwa kita. Mengambil waktu tenang. Duduk diam, tenang. Dan yang saya pahami, buat senyaman mungkin. Oh, saya nyamannya tidur, Pak. Dalam posisi tidur, lama-lama tidur beneran kita. Paling baik duduk, Ibu Pak. Dengan duduk sempurna, begitu ya, tegap. Sebenarnya ini mirip-mirip meditasi loh. Tapi saat teduh itu sebagai meditasi Kristen sebenarnya. Dan itulah Sabat. Di dalam konsep perjanjian lama, ketika hari Sabat itu tiba, orang Yahudi tak boleh melakukan hal-hal yang biasa mereka lakukan di luar hari Sabat. Tidak boleh menyalakan api untuk memasak, tidak boleh berjalan sekian mil. Ditentukan, aturannya begitu ketat. Sebenarnya itu adalah langkah di mana Allah menjaga mereka dari hiruk pikuk dan ramainya dunia, sibuknya dunia mereka. Supaya mereka tenang. Apa yang mereka lakukan di sana? Mereka merenungkan firman Tuhan. Mereka merenungkan apa yang telah Allah lakukan di dalam kehidupan kita. Kita tak pernah merenungkannya, tapi menuntutnya kerap kali di dalam doa-doa kita. Lalu apakah itu waktu teduh? Teduh, menikmati kehadiran Allah. Itu Sabat. Yesaya juga berkata, dikatakan demikian, setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Ternyata di waktu teduh itu Allah mengajar kita. Amin. Di waktu teduh itu kita mendengarkan Tuhan berbicara kepada kita. Walaupun tak bersuara. Tapi dia menyentuh batin kita. Dia berbicara di dalam keheningan. Ayo saudara, kita latih, sediakan waktumu. Ciptalah keheningan di dalam hidupmu. Tinggalkan hiruk pikuk kehidupanmu untuk sesaat. Karena itu melatih jiwa kita menjadi tenang. Di dalam keheningan ini, kita mulai menetralisir gelombang jiwa kita yang sangat cepat itu. Yang membuat kita menjadi tegang, syaraf-syaraf kepala kita menjadi tegang, menjadi stres itu. Dan di dalam keheningan itu benar, banyak jiwa disegarkan dan dipulihkan. Seperti kalau kita merefresh komputer kita, klik refresh. Kita menjadi fresh untuk melanjutkan perjalanan hidup kita. Amin. Yang medannya tak bisa dibaca dengan pasti. Tidak jelas masalah apa yang akan kita hadapi ke depan. Tetapi karena kita refresh, kita menjadi tenang. Ini sangat bermanfaat bagi kita, Ibu Bapak. Di dalam keheningan kita menikmati Allah, keuntungannya pada kita. Kita menikmati Allah dan mendapatkan ketenangan jiwa. Kalau Ibu Bapak pernah mendengar retreat, istilah retreat. Kita kerap kali kalau, gereja gua mau retreat, begitu kan. Langsung ditanya tempatnya, retreatnya kemana? Ke puncak, begitu. Itu tempat paling favorit. Padahal sekarang sudah gak favorit lagi, macet kali kan. Atau kemana? Wah ke pantai gitu. Jadi pilihannya kalau tidak ke gunung, ke pantai. Allah menyediakan retreat bagi kita setiap hari, Ibu Bapak. Ternyata retreat itu adalah waktu teduh di mana kita menata kembali kehidupan kita yang terlanjur kacau. Di mana gelombang kita sudah terlalu banyak. Aku ingin begini, aku ingin begitu. Banyak sekali. Jadi kalau ada frekuensinya tuh berisik sekali begitu. Itulah jiwa kita. Nah, kita retreat di dalam hadirat Allah. Kita belajar membangun kontak dengan Allah. Di dalam keteduhan kita, kita belajar menata hidup kita dan. dan membangun kontak kepada Allah. Amin.
Ayo belajar saudara-saudara. Ini tak bisa, ini bukan sesuatu yang terjadi dengan sendirinya. Bukan. Ini harus hal yang disengaja. Ini hal yang harus dipersiapkan. Ini hal yang harus dirancang, didesain. Kita yang mendesainnya. Kita yang menetapkan hati kita yang haus akan Allah itu. Dan ini seperti mengumpulkan pecahan-pecahan batin kita. Kita menghadapi dunia, kita menjadi terluka begitu ya. Dengan pasangan, kita juga anak terluka pada orang tua terluka pada anak. Ketika kita ada di dalam hadirat Allah, itu seperti menyatukan pecahan-pecahan. Hidup kita diperbaharui lagi. Amin. Diperbaharui lagi. Pak, berarti kita nggak boleh kerja lagi dong Pak. Kita nggak usah kerja, pokoknya kita diam aja di kaki Tuhan. Kalau begitu kita tinggallah ke gunung-gunung. Bukan itu. Inilah menariknya hidup Kristen, Ibu Bapak. Kita tinggal di dunia yang penuh dengan hiruk pikuk, tetapi Allah menginginkan kita untuk menyediakan waktu di mana Dia bisa beracara dan mewarnai hidup kita. Kita tak diminta untuk meninggalkan keramaian dan keriuhan dunia ini, tidak. Kita tetap berperkara, yang bekerja tetap bekerja, yang studi tetap studi, yang punya usaha tetap membangun usahanya, tetap berkarya di dunia ini. Ya, tetap melayani Tuhan. Bukan undur. Undurnya hanya untuk sesaat. Amin. Ya. Bukan undur. Oh kalau gitu kami tinggal di gunung-gunung lah. Enggak. Itu bukan panggilan kekristenan, Ibu Bapak. Justru di dalam kekristenan kita dipanggil untuk bergulat di dalam dunia ini. Berkarya, berlomba berkarya di dunia ini. Tapi tak lupa kehadiran Allah menjadi hal yang utama dalam hidup kita. Amin. Mencipta keheningan. Di sana kita membangun kontak dengan Allah melalui doa-doa kita. Lalu yang tak kalah penting adalah di dalam perjalanan arena kehidupan kita ini, kita belajar untuk senantiasa hidup dalam hadirat Allah. Oh berarti kita penyembahan terus dong Pak? Enggak, hidup kita ini harus menjadi penyembahan. Amin. Kita harus menyadari bahwa Allah ada. Senantiasa Dia ada bersama dengan kita. Ayat-ayat yang berkata, aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Jangan berpikir ayat ini hanya muncul di waktu-waktu kita menderita saja. Kita suka berkata, Immanuel, Allah beserta kita. Dan ayat itu rasanya semakin kencang di hati kita kalau kita dalam posisi menderita, bukan? Enggak. Di dalam posisi kita bersuka cita, kita melakukan aktivitas apapun, Allah menyertai kita. Dan dari sekolah minggu kita diajarkan sebenarnya Ibu Bapak. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada. Karena Yesusku, gitu kan? Anak sekolah minggu sudah diajari bahwa Allah itu ada di dalam segala situasi kita, dimanapun kita berada. Mestinya kesadaran ini kita bawa di sepanjang hidup kita. Sehingga hal ini memunculkan hidup yang takut akan Allah. Amin. Kegentaran ada di dalam hati kita. Dia yang maha kuasa, maha dahsyat itu menyertai kita. Ada bersama-sama dengan kita. Sehingga ketika kita hendak melakukan hal yang tak berkenan, kita mikir. Ada Allah bersama denganku. Tapi kerap kali ketika kita ingin melakukan hal yang melenceng, yang tak sesuai dengan kehendaknya, kita nihilkan itu, kita hilangkan itu, tidak ada dia. Tapi ketika kita dalam pergumulan dan masalah, kita seolah-olah dengan sekuat tenaga kita munculkan keyakinan kita bahwa Allah ada. Ada Allah, Dia beserta kita.
Kok seperti itu kita memperlakukan Tuhan? Mari saudara-saudara, kalau benar kita ingin mengharapkan ketenangan yang sejati, kalau benar kita merindukan ketenangan di dalam hidup kita, tak ada hal yang patut, yang bisa kita lakukan selain menjadikan pencarian akan Allah menjadi agenda utama dan berkesinambungan dalam hidup kita. Amin. Saya mengajak kita sama-sama. Oh, Bang Mario, Pak Mario kan pendeta, jadi sudah otomatis. Nggak ada yang otomatis di sini. Saya pun harus mengupayakannya. Dan mudah loh. Ya. Cobalah kita bangun pagi gitu ya. Entah jam berapa lah Bapak Ibu bangun. Lalu apa yang ada muncul di pikiran kita? Gadget kita selalu ngecek dia lebih awal kan? Ada berita apa? Atau ada chat apa? Chat dari siapa? Sehingga sekarang gadget ini lebih dekat dengan kita daripada pasangan kita dan anak-anak kita. Ada di samping kita senantiasa dia. Mengganggu sebenarnya. Lalu mulai kita klik, lalu kita scroll terus. Kita berpikir, oh nanti sebentar saja. Makin kita scroll makin asik ternyata. Makin ke bawah, makin ada rasa penasaran. Lama-lama waktu kita tersita. Karena kurang kita ajak dia ke kamar mandi. Sebelum mandi kan kita BAB dulu kan. Wah kita ajak dia, kita lihatin terus. Lama-lama waktu kita tersita dengan benda kecil ini yang ternyata berdampak besar mewarnai jiwa kita. Ayo ibu bapak kita menggumuli hal ini, mempertanyakan di dalam batin kita masing-masing. Apakah pencarian akan Allah itu menjadi yang utama dalam hidup kita? Kalau kita menemukannya, ini bukan pencarian yang seperti menyalakan switch on, nyala lalu selesai, tidak. Dia juga mencipta kehausan di dalam batin kita. Ya, Allah juga menciptakan kehausan di dalam batin kita. Dan itu harus dipenuhi setiap waktu. Disitulah jiwa kita merindukan Dia. Mari Bapak Ibu, kunci menemukan ketenangan sejati adalah kehausan akan Allah. Amin. Kehausan ini hanya dapat dinyatakan, diwujud nyatakan di dalam keheningan yang kita cipta. Di mana kita mendengarkan Dia dan berupaya membangun kontak dengan Dia dan belajar untuk menikmati hadirat-Nya. Biarlah khotbah ini boleh menggelora di hati kita, mendecak hati kita, membuat kita memiliki kehausan akan Allah. Maju terus dalam Tuhan dan tetap semangat. Amin. Mari kita berdoa. Kami mensyukuri firman-Mu Tuhan. Mengingatkan kami kembali akan pencarian kami pada pribadi-Mu. Benar kami memerlukan ketenangan di dalam jiwa kami. Kami ingin hidup kami tenang. Tapi justru langkah-langkah yang salah. Kepuasan semu yang kami temukan. Ketenangan palsu yang kami dapatkan. Yang justru membuat hati kami semakin haus. Membuat jiwa kami semakin bergelora. Tetapi firman hari ini mengingatkan kami. Engkaulah Tuhan Yesus, kelegaan kami. Tuhan, tolonglah kami. Ajari kami untuk mencari-Mu. Ajari kami menikmati hadirat-Mu. Ajari kami di dalam waktu teduh kami. Agar kami dapat menemukan Engkau. Hamba-Mu berhenti sampai di sini ya Bapa di surga. Tapi kami memohon Roh-Mu yang kudus tinggal tetap di dalam hati kami. Menggelora batin kami. Menguak kehausan di dalam jiwa kami. Supaya kami pun menyadari bahwa jiwa kami bagai tanah tandus yang tak berair. Sehingga kami mencari-Mu dengan patut dan pantas. Terima kasih atas firman-Mu. Hamba-Mu berhenti sampai di sini.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari ibu bapak saudara sekalian, arahkan hatimu kepada Tuhan. Angkatlah kedua belah tanganmu dan terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dan pemeliharaan dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang sempurna oleh Roh Kudus yang memimpin menuntun kita, memberikan penghiburan mulai saat hari ini sampai Kristus datang menjemput setiap kita. Haleluya. Bapa, terima kasih. Terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, ibadah telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Amin.